Selamat pagi. Materi hari ini adalah ruangan terbatas confined space dan memasuki ruangan tertutup atau enclosed space entry. Confined space, ruangan terbatas adalah ruangan apapun yang tertutup di mana risiko kematian atau cedera serius dari bahan berbahaya atau kondisi berbahaya seperti kekurangan oksigen. Beberapa ruangan terbatas cukup mudah untuk di-identification dan ditandai dengan bukan akses yang terbatas. Ya, ada beberapa contoh ruangan terbatas: storage tank, tangki, enclosed drain, ductwork, ya, unventilated or poorly ventilated room. Ya, kita bisa lihat kalau masuk ballast tank, vorpik tank, ya, termasuk kalau di kapal tanker COT, cargo tank, ya, itu ruangan yang terbatas. Ya, bahaya pada ruangan terbatas sebagai berikut: adanya kekurangan pasti oksigen, ya, kekurangan oksigen. Hingga hal ini terjadi misalnya dalam ruang kapal, kontainer barang, truk dan lain-lain sebagai akibat dari muatan yang bereaksi dengan oksigen di dalam ruangan. Di dalam kapal ketika berkarat terbentuk, itu juga akan mengurangi kadar oksigen. Gas atau uap beracun, ya, dapat menumpukan pada selokan dan lubang got, dan lubang terhubung ke sistem pemipaan. Kebocoran dan pemipaan ini menjadi awal gas, ya, atau uap yang bereaksi dengan zat lain di sekitarnya dan menyebabkan racun. Lalu ketiga, cairan dan beban padat yang secara mendadak dapat mengisi ruang atau melepaskan gas cairan tersebut yang mengalami gangguan. Ya, api dan ledakan dari uap yang terbakar, juga residu yang dibiarkan dalam tangki atau tersisa di permukaan internal yang dapat mengeluarkan gas, asap atau uap. Nah, kondisi panas juga menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang membahayakan, ya. Baik, kita akan membahas juga enclosed space entry, ya. Prosedur memasuki ruang tertutup sangat perlu mendapatkan perhatian. Setidaknya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ya, Bapak-bapak, sebelum memasuki ruang tertutup harus tahu kadar oksigennya, kadar gasnya, ya. Jadi jangan main masuk sebelum mengukur dengan oksigen meter kadar oksigennya. Yang normal itu 21, ya. Kalau memang sudah 21% pun tetap harus mengisi checklist prosedur enclosed space entry, dan itu setiap 8-10 jam harus kita ganti dan kita ukur lagi, ya, konsentrasi daripada oksigennya, ya, khususnya di kapal tanker. Misalnya cargo pump, sebelum kalian menggunakan cargo pump memasuki ruang pump, ya, karena pompanya itu sangat di dalam, ya, di bawah. Nah, itu harus buka dulu pintu dan harus diketahui kadar oksigennya juga gasnya. Ya, setelah itu kalau memang masih ada gas, kita harus membuat gas free, ya, dengan blower selama berapa jam, meyakinkan bahwa gas tersebut sudah tidak ada dan oksigen sudah 21%, ya, dan membuat checklist diketahui oleh chief officer dan kapten. Nah, di sini pertanyaannya untuk enclosed entry: apakah ruangan telah mendapatkan peranginan secara menyeluruh? Apakah atmosfer sudah telah diuji dan dinyatakan aman? Apakah ruangan telah disiapkan untuk dimasuki? Apakah terdapat peralatan penyelamatan dan resusitasi yang cukup tersedia di pintu masuk ruang tertutup? Ya, ini harus dijawab oleh kru yang akan memasuki ruang tertutup dan diketahui oleh chief mate dan master, ya.
Apakah terdapat orang yang berpengalaman yang siap sedia di pintu masuk? Sudahkah pengaturan komunikasi yang sudah disepakati antara orang di pintu masuk dan yang masuk? Jadi ada satu orang masuk, juga ada satu orang standby di pintu masuk, ya. Apakah terdapat akses yang aman dan penerangan yang cukup? Apakah peralatan pelindungan diri akan digunakan? Lalu apakah tersedia alat bantu pernapasan? Dan ke-10, apakah izin bekerja untuk ruangan tersebut telah diberikan oleh pihak berwenang di kapal? Ini harus diisi, Pak, ya, dengan sebenarnya dan diketahui oleh Chief Officer dan Master.